Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi non-hormonal. Adapun nama anggota kelompok kami, yang pertama ada Destri Jihan, yang kedua ada Dava Maulana, yang ketiga ada Indri Rahmawati. Adapun topik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang kondom, yang kedua tentang IUD, dan yang ketiga tentang metode operasi wanita dan metode operasi pada pria. Definisi kontrasepsi. Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan. Sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur matang dengan sel sperma. Adapun kontrasepsi non-hormonal. Kontrasepsi non-hormonal adalah kontrasepsi yang tidak mengandung hormon, baik estrogen maupun progesteron. Yang pertama ada kondom. Kondom adalah selubung atau sarung karet yang terbuat dari berbagai bahan, diantaranya lateks, plastik, atau bahan alami produksi hewani, yang dipasang pada penis saat berhubungan. Kondom tersebut dari karet sintetis yang tipis berbentuk silinder dengan muaranya di pinggir tebal yang digulung berbentuk rata. Standar kondom dilihat dari ketebalannya yaitu 0,02 mm. Adapun cara kerjanya, yang pertama mencegah sperma masuk ke saluran reproduksi wanita. Yang kedua, sebagai alat kontrasepsi, dan yang ketiga, sebagai pelindung terhadap infeksi atau transmisi mikroorganisme. Efektivitas kondom. Kondom efektif apabila dipakai secara benar setiap kali berhubungan seksual. Pemakaian kondom yang tidak konsisten membuat tidak efektif. Angka kegagalan kontrasepsi kondom sangat sedikit, yaitu 2-12 kehamilan per 100 perempuan per tahun. Adapun manfaat dari kondom, yaitu efektif bila pemakaian benar, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu kesehatan klien. Adapun keterbatasan dari kondom, yang pertama efektivitas tidak terlalu tinggi, yang kedua tingkat efektivitas tergantung pada pemakai kondom yang benar, yang ketiga adanya pengurangan sensitivitas pada penis, yang keempat harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual, yang kelima perasaan malu membeli di tempat umum, yang keenam masalah pembuangan kondom bekas pakai. Materi yang kedua yaitu alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Alat kontrasepsi dalam rahim adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan dalam rongga rahim wanita yang bekerja menghambat sperma untuk masuk ke tubuh falopi. Terdapat dua macam penggolongan AKDR atau yang sering disebut IUD, yaitu yang mengandung logam dan yang mengandung hormon progesteron dan levoborgestrel. Cara kerjanya, yang pertama menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tubuh falopi, yang kedua mempengaruhi fertilitas sebelum ovum mencapai kavum arteri, yang ketiga, mencegah sperma dan ovum bertemu. Walaupun AKDR membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi keampuhan sperma untuk fertilitas. Selanjutnya, ada efektivitas IUD. Menurut Hartanto, efektivitas dari IUD dinyatakan dalam angka kontinuitas, yaitu berapa lama IUD tetap tinggal tanpa ekspulsi spontan tanpa terjadinya kehamilan atau tanpa pengeluaran karena alasan medis atau pribadi. Angka kegagalan IUD pada umumnya adalah 1-3 kehamilan per 100 wanita per tahun. Adapun keuntungan dari pemakaian IUD adalah yang pertama, AKDR dapat efektif segera setelah pemasangan. Yang kedua, metode jangka panjang. Yang ketiga, sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat-ingat. Yang keempat, meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu takut untuk hamil. Yang kelima, tidak ada efek samping dari hormon dengan CU AKDR. Kerugiannya, yang pertama, perubahan siklus haid. Yang kedua, haid lebih lama dan banyak. Yang ketiga, perdarahan antar menstruasi. Yang keempat, saat haid lebih sakit. Selanjutnya ada metode operasi wanita atau tubektomi. Tubektomi adalah setiap tindakan yang dilakukan pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Kontrasepsi ini digunakan untuk jangka panjang, walaupun kadang-kadang masih dapat dipulihkan kembali seperti semula.
Tipe tes tubektomi yang pertama sangat efektif, angka kegagalan sedikit lebih rendah. Yang kedua sangat efektif, postoperatif. Efek sampingnya yang pertama ada resiko trauma internal sedikit lebih tinggi, kemungkinan infeksi serius lebih tinggi, dan sedikit sekali kematian yang berhubungan dengan anestesi. Selanjutnya ada metode operasi pria atau vasektomi. Vasektomi adalah kontrasepsi mantap pria atau vasektomi merupakan suatu metode operatif minor pada pria yang sangat aman, sederhana, dan sangat efektif. Memakan waktu operasi yang sangat singkat dan tidak memerlukan anestesi umum. Aktivitas vasektomi sangat efektif, tetapi angka kejadian rekanilisasi spontan dan kehamilan sedikit lebih tinggi. Yang kedua, efektif 6-10 minggu setelah operasi. Keuntungannya efektif, aman, morbiditas rendah dan hampir tidak ada mortalitas, sederhana, cepat, hanya memerlukan waktu 5-10 menit. Menyenangkan bagi akseptor karena memerlukan anestesi lokal saja. Selanjutnya ada kerugian, diperlukan tindakan operatif, kadang-kadang menyebabkan komplikasi seperti pendarahan atau infeksi, dan belum memberikan perlindungan total sampai semua spermatozoa yang sudah ada di dalam sistem reproduksi distal dari tempat oklusi vas deferens dikeluarkan. Sekian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.